Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dalivia, NIM P27825021035, Prodi D3 Kesehatan Gigi semester 1 Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai trauma healing pasca bencana. Sebelum itu, apa sih trauma healing? Trauma healing secara bahasa berarti menyembuhkan. Trauma healing itu sendiri merupakan proses penyembuhan yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang kejadian yang telah dialaminya yang mengakibatkan trauma. Trauma healing sangat diperlukan di Indonesia yang merupakan negara rawan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bencana alam tersebut banyak sekali menimbulkan kerugian dan kesedihan bagi para korbannya. Tak jarang pula, para korban bencana alam juga mengalami trauma yang berat. Sebagai tenaga kesehatan, kita berkewajiban untuk membantu para korban, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, dalam menyembuhkan trauma yang mereka alami dengan cara trauma healing. Dalam pemulihan trauma, terdapat 3 fase yang perlu kita ketahui. Yang pertama merupakan fase keamanan dan stabilitas. Fase ini, para ahli akan memberikan obat-obatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Di sini, korban juga akan belajar untuk mengontrol emosi, mengatur perasaan, mengelola ketakutan, hingga menstabilkan diri ketika dihadapkan dengan pemicu trauma. Fase kedua merupakan fase mengingat dan berduka. Dalam fase ini, para ahli akan mendorong para korban untuk memproses trauma dan mengakui apa saja yang telah hilang dari korban, sehingga korban dapat bercerita dengan sendirinya tentang apa yang dialami korban. Fase terakhir merupakan fase memulihkan hubungan. Pada prinsipnya, model pendekatan trauma healing yang diberikan kepada orang dewasa berbeda dengan model pendekatan trauma healing yang diberikan kepada anak-anak. Trauma healing pada anak cenderung lebih sulit ketimbang trauma healing pada orang dewasa, disebabkan karena anak-anak sangat sulit menceritakan kecemasannya atau ketakutannya dibandingkan dengan orang dewasa. Pada prinsipnya, model pendekatan trauma healing yang diberikan kepada orang dewasa berbeda dengan model pendekatan trauma healing yang diberikan kepada anak-anak. Model pendekatan trauma healing pada anak-anak dibagi menjadi 3. Yang pertama merupakan model pendekatan pondasi teoretik. Pondasi teoretik ini merupakan model pendekatan yang berdasarkan teoretik-teoretik para ahli yang sudah umum digunakan proses penanganannya, seperti behavioristik dan client-centered therapy. Yang kedua merupakan model pendekatan play therapy. Play therapy ini ditekankan untuk mengatasi trauma pada anak melalui media permainan. Hal ini diberikan supaya anak-anak mampu mengeksplorasi diri mereka berupa pengalihan dari kondisi yang dialami saat itu. Yang ketiga yaitu model pencegahan dan penanganan persoalan psikis. Pada model pendekatan ini bertujuan untuk membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal.